Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizka Devita Sari, mahasiswi dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang gadget dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen emosi anak. Apakah Anda pernah melihat anak yang mudah marah saat waktu bermain gadget dihentikan? Atau bahkan mereka sampai berani membentak orang tua? Nah, ini adalah salah satu fenomena yang semakin sering kita temui di era digital yang sudah maju seperti sekarang. Di era digital ini, sulit memisahkan anak-anak dari gadget. Namun, di balik manfaatnya, ada beberapa dampak yang perlu kita pahami, terutama dari sudut pandang psikologi. Jadi, mari kita bahas bersama. Gadget menawarkan manfaat yang sangat luar biasa, seperti akses ke informasi dan pembelajaran interaktif. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan juga emosional anak. Berikut adalah dampak negatif dan juga dampak positif penggunaan gadget pada anak-anak. Pertama, mari kita lihat pengaruh positifnya. Gadget memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti video pembelajaran dan juga aplikasi edukasi. Yang kedua, anak-anak juga dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka. Yang ketiga, bahkan beberapa permainan dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti berpikir kritis dan juga kreatif. Berikutnya adalah dampak negatif gadget pada anak. Pertama, penggunaan gadget yang berlebihan sering mengurangi aktivitas fisik, menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas atau gangguan tidur. Yang kedua, anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung kurang berinteraksi secara langsung, sehingga kemampuan sosialnya dapat terganggu. Yang ketiga, lebih buruk lagi, anak bisa terpapar konten negatif yang tidak sesuai dengan usia mereka. Sekarang kita masuk ke perspektif psikologi. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami bagaimana gadget mempengaruhi emosi anak. Yang pertama, teori belajar sosial oleh Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui observasi. Mereka melihat lingkungan sekitar dalam merespon sesuatu, lalu mereka mengimplementasikan sikap tersebut pada dirinya sendiri. Contohnya, seorang anak yang sering bermain gadget dengan game yang berkonten agresif mungkin menganggap kekerasan adalah respon normal terhadap konflik. Teori kedua yaitu teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang berubah seiring perkembangannya. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Teori ini berfokus pada proses berpikir anak-anak terhadap suatu situasi. Anak-anak yang sering bermain gadget, terutama game dengan konten kekerasan, akan menganggap kekerasan sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan masalah, sehingga mereka akan mengimplementasikan hal tersebut di dunia nyata. Teori yang ketiga, teori motivasi. Teori ini menjelaskan tentang dorongan yang menggerakkan perilaku. Dalam kasus ini, ketika anak kecanduan bermain gadget, maka mereka akan memiliki motivasi yang kuat untuk terus bermain. Jika motivasi ini terhalang, mereka akan merasa frustasi dan hal ini yang sering kali memicu kemarahan. Berikut ini adalah hasil riset yang saya dapatkan dari orang tua anak-anak sekolah dasar tentang pengaruh gadget terhadap anak-anak mereka.
Dari beberapa pertanyaan, saya mengambil 3 pertanyaan penting yang membuktikan bahwa gadget mempengaruhi emosi anak. Dan rata-rata di situ, orang tua menjawab bahwa anak-anak yang bermain gadget itu cenderung memiliki emosi yang fluktuatif, mereka mudah tantrum, mudah marah, dan mereka akan melakukan segala cara bagaimana agar bisa bermain gadget lagi. Jadi, bagaimana kita bisa membantu anak mengelola emosinya dalam menghadapi penggunaan gadget? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan di dalam rumah. Yang pertama, batasi waktu layar atau screen time. Tetapkan aturan yang jelas tentang durasi penggunaan gadget. Yang kedua, pilih konten yang sesuai. Pastikan aplikasi atau permainan yang digunakan mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak. Ketiga, dampingi anak saat menggunakan gadget. Dengan begitu, Anda dapat memantau dan menjelaskan jika ada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Yang keempat, ajarkan keterampilan sosial dan emosional. Bantu anak memahami cara mengekspresikan perasaan mereka tanpa menggunakan gadget sebagai pelarian. Yang kelima, libatkan anak dalam aktivitas alternatif, seperti olahraga, seni, atau kegiatan keluarga yang dapat menjadi pengganti yang menyenangkan. Keenam, jadilah contoh yang baik. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, jadi kurangi penggunaan gadget di depan mereka. Kita tidak bisa memungkiri bahwa gadget adalah bagian penting dari kehidupan modern. Tetapi sebagai orang tua, guru, dan pendamping, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan penggunaannya tidak mempengaruhi perkembangan emosi anak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori psikologi ini, kita dapat menciptakan strategi yang efektif untuk membantu mereka tumbuh dengan sehat, baik secara emosional dan juga sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.